Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap untuk beribadah dan sudah siap memuji nama Tuhan nih kayaknya ya, Cici ya. Kita angkat satu pujian, tapi sebelumnya Cici mau tanya nih. Kalau tangan kita biasanya buat apa ya? Mabok. Bukan Otin. Tanganku kerja buat Tuhan. Kalau mulutku Memuji nama ya, Tuhan. memuji nama Tuhan, tidak boleh berkata kasar ya adik-adik ya. Dan kakiku berjalan cari jiwa. Kita akan mengangkat satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang tolong berkati kami supaya kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Cici, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan, yaitu firman Tuhan udara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang bertema tentang memberitakan Injil. Dan biarkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu bisa memberikan Injil Engkau kepada setiap orang yang membutuhkannya Tuhan. Dan biarkan kami selalu setia di dalam firman-Mu, setia di dalam perintah-Mu. Dan biarkan kami selalu mengikuti segala yang Kau berikan kepada kami, perintah yang Kau berikan kepada kami. Biarkan firman ini bisa berguna bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, bagi cici-cici sekolah minggu, bagi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan minggu ini dengan tema Kabarkanlah Injil.
Kabarkanlah Injil merupakan suatu perintah dari Tuhan Yesus yang harus kita laksanakan. Diambil dari bahan Alkitab, dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16-20. Dengan ayat utama diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 19-20a. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius pasal 28 ayat 19-20a. Adik-adik, dari siapakah adik-adik mengenal Tuhan Yesus? Siapakah yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik? Apakah mama papa? Apakah guru di sekolah? Atau apakah teman? Ataukah guru sekolah minggu? Apakah yang adik-adik ketahui tentang amanat agung? Amanat artinya adalah pesan atau perintah. Siapa sajakah yang ditugaskan untuk melaksanakan amanat agung? Nah, adik-adik, minggu ini adik-adik akan mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana adik-adik bisa atau mendengarkan dari orang tentang Tuhan Yesus atau firman Tuhan, yang mana adik-adik merupakan suatu amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang disampaikan terus-menerus sampai lintas generasi, sampai sekarang adik mendengarkan atau mengetahui akan Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan menemui murid-muridnya di Galilea. Maka ke-11 murid-murid Tuhan Yesus pergi berangkat ke bukit di Galilea, tempat yang ditunjuk oleh Yesus untuk bertemu dengan mereka. Dan Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan bertemu dengan murid-muridnya di bukit di daerah Galilea. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan bertemu dengan murid-muridnya, beberapa muridnya menyembah dia dan beberapa murid-murid yang lain ragu-ragu. Wilayah Galilea dapat dilihat dari peta. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka pergi ke Galilea dari kota Yerusalem di wilayah Yudea. Kalau lihat di peta di bagian selatan dan Galilea di sebelah utara. Yesus mengetahui bahwa beberapa murid-muridnya ragu akan dia. Oleh karena itu, Yesus mendekati murid-muridnya dan berbicara kepada mereka. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Perkataan itu merupakan
penegasan untuk meyakinkan murid-muridnya yang masih ragu akan kebangkitannya. Padahal sebelum itu, sudah beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ternyata masih ada yang ragu akan kebangkitannya. Perkataan Yesus kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini memberikan suatu gambaran bahwa Dia adalah sang penguasa dan pemerintah tertinggi atas segala perkara dan atas semua orang dan raja-raja yang memerintah. Perkataan Yesus ini merupakan penegasan untuk menguatkan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus memberi perintah atau amanat agung kepada murid-muridnya sebagai berikut. Perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah adik-adik perintah Yesus atau amanat agung yang disampaikan sebelum Yesus naik ke surga kepada murid-muridnya yang harus dilaksanakan, mengabarkan Injil atau firman Tuhan kepada orang-orang segala suku bangsa. Petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam melaksanakan amanat agung. 1. Mereka harus menerima murid-murid melalui upacara baptisan kudus. 2. Baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, artinya baptisan oleh kuasa dari sorga dan bukan kuasa manusia. 3. Orang yang telah mereka baptis harus diajarin atau diberikan pengajaran tentang firman Tuhan. Baptisan adalah tanda bahwa seorang telah diselamatkan oleh Tuhan dari kehidupan dalam dosa ke hidup baru dalam Kristus. Perkataan Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," memberi pesan bahwa Yesus tidak hanya memberi tugas dan perintah atau amanat agung, tetapi juga memberi jaminan penyertaan terus-menerus. Jadi Yesus akan selalu ada untuk memberikan pertolongan, memperlengkapi, menghibur, dan tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Adik-adik juga diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Untuk mengabarkan firman Tuhan, adik-adik juga harus mengetahui cara mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Pertama, adik-adik mau menjadi murid Yesus. Mau menjadi murid Yesus berarti adik-adik harus mengasihi Tuhan Yesus. Terus belajar tentang Tuhan. Taat dan mau setia melakukan perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab. Kemudian adik-adik mengabarkan firman Tuhan, yaitu dengan berteman baik terlebih dahulu kepada orang yang akan disampaikan firman Tuhan. Berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Lalu menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu. Dan
menceritakan akan kebaikan Tuhan Yesus yang telah adik-adik diterima dalam kehidupan adik-adik. Atau disebut juga sebagai saksi Kristus. Dan mendoakan orang yang telah disampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada 2 pokok cara mengabarkan firman Tuhan. Ya. Yang pertama mau menjadi murid Yesus. Kedua, mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Adik-adik, dengan adik-adik mau menjadi murid Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dan taat, dan mau setia melakukan perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab, maka orang yang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepadanya akan melihat dari tingkah laku kehidupan adik-adik bahwa terlihat bahwa kasih Tuhan ada dalam kehidupan adik-adik. Sehingga orang yang akan mendengarkan atau yang akan menerima firman Tuhan yang akan adik-adik sampaikan bisa menerima firman Tuhan yang akan adik-adik sampaikan kepadanya. Dari firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan dan pelajari hari ini, bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Anak sekolah minggu juga diutus Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan. Pertama, anak sekolah minggu terus belajar tentang Tuhan. Kedua, anak sekolah minggu percaya bahwa adik-adik diberi kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Ketiga, anak sekolah minggu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Keempat, anak sekolah minggu mau untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain di sekitar. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan mau mati bagi kita di kayu salib ya, bagi umat manusia semua. Kasihnya sangat-sangat besar bagi kita, sangat luar biasa bagi kita ya, Tim. Dan adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik semua dan Cici dan Otin juga. Adik-adik selalu menyebarkan berita Injil kepada seluruh dunia. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan ya, Cici. Cici mau kasih pengumuman dulu nih. Untuk persembahannya biasa dimasukkan ke dalam amplop. Ya, saya isi. bisa dimasukkan ke dalam amplop atau ke dalam celengan Ya. yang sudah diberikan oleh cici-cici guru sekolah minggu atau popol guru sekolah minggu. Ya, nanti kalau sudah penuh, amplop sudah penuh, celengan sudah penuh, adik-adik bisa bilang ke mama atau papa minta tolong
GSM yang ambil. Iya, GSM yang Koko ambil, atau Cici yang Koko atau ambil. Cici yang ambil. Barangkali Bisa, mama papanya sibuk ya, ya. bisa juga adik-adik ngechat ke cicinya ya. Iya. Cici kokonya kok mau diambil, celengan sudah penuh. Oke, nanti bisa diganti dengan yang baru. Contohnya seperti ini kan. Bisa dimasukkan ke dalam celengan. Nah, kita akan membawa satu pujian, yaitu aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan tadi ya. Silakan Otin. Yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila di tengah ibadah ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kegiatan gerejamu di tempat ini. Terima kasih juga untuk mama, papa yang sudah kau berkati, sehingga kami anak-anakmu juga dapat menyalurkan persembahan ini untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Adik-adik mohon menghafalkan ayat ini. Jadi setelah adik-adik hafal ayat hafalan, mohon direkam suaranya, dikirim di WhatsApp group untuk bisa didengar dan diperiksa. Adik-adik, telah tiba kita di penghujung ibadah. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala untuk menyiapkan hati untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sungguh nyata bagi dunia dan hidup kami melalui kehidupan dan pengorbanan anak-Mu. Kami mau setia untuk menjalankan perintah-Mu, untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Berikan kami roh-Mu agar kami semua bisa menjalankan perintah-Mu untuk menjadi saksi-saksi atas kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Aktivitas sekolah minggu hari ini, adik-adik diminta untuk menggambarkan di karton Manila, yaitu amanat agung yang tertulis di kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Jadi adik-adik menggambarkan
tapak kaki di karton manila, dan di tapak kaki itu adik-adik menuliskan firman Tuhan tentang amanat agung. Adik-adik bisa juga adik-adik membuat pola dulu tapak kakinya, baru dari pola itu bisa digunting-gunting untuk menjadi beberapa tapak kaki. Nah, ditempelkan di karton manila atau dilukis sendiri juga bisa. Nah, adik-adik buatlah sebagus mungkin ya, karena karya adik-adik ini bisa adik-adik ditempelkan di dinding kamar adik-adik sebagai pengingat bahwa adik-adik juga diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Ini adalah contoh gambar tapak kaki yang telah dituliskan firman Tuhan tentang amanat agung. Adik-adik bisa juga menggambarkan tapak kaki misalkan dari ujung kiri bawah sampai ujung kanan atas, jadi diagonal, jadi berjalannya kaki, tapak kaki, atau bisa katakanlah melingkar-melingkar, karena adik-adik maksud dari aplikasi ini adalah gambar tapak kaki bahwa ini adalah perintah Tuhan, pergilah, berarti kan kalau pergilah kan berarti dengan pergi berjalan. Makanya dibuat bentuk tapak kaki. Nah, adik-adik setelah adik-adik gambarkan atau buat, mohon adik-adik foto gambar dari aktivitas yang adik-adik sudah buat dan kirimkan di WhatsApp group untuk dapat dilihat dan diperiksa. Terima kasih.